Dewan Kesenian Kalimantan Selatan akan menggelar diskusi sekaligus menampilkan beberapa karya almarhum YS Agus Suseno di panggung terbuka Bakhtiar Sandirta Taman Budaya Kalimantan Selatan, Jalan Hasan Basri, Banjarmasin Utara, malam Senin 22 September 2024. Dalam kegiatan ini nantinya akan ditampilkan pula beberapa testimoni dari bubuan seniman yang ada di Banua, serta penampilan Madihin Wan Puisi. Dewan Kesenian Kalimantan Selatan akan menggelar diskusi sekaligus menampilkan beberapa karya almarhum YS Agus Suseno di panggung terbuka Bakhtiar Sandirta, Taman Budaya Kalimantan Selatan, Jalan Hasan Basri, Banjarmasin Utara, malam Senin 22 September 2024. Dalam kegiatan ini nantinya akan ditampilkan pula beberapa testimoni dari bubuhan seniman yang ada di Banua, serta penampilan Madihin serta puisi. Ini dipadahkan Sekretaris Dewan Kesenian Kalimantan Selatan Tarmuji Wahitakwan di Prima TV jelang tengah hari Rabu 18 September 2024. Tarmuji memadahkan kegiatan atas kesepakatan bersama yang didukung oleh Taman Budaya Kalimantan Selatan yang kada hanya menyediakan fasilitas tempat namun menyiapkan pula kulineran khas Banua, akan mengangkat tema pikiran tindakan warisan kebudayaan. Kegiatan ini, ujar Tarmuji, akan menghadirkan 3 orang narasumber, yaitu Hajriansa, Maria Rosli, Wan H.E. Benyamin, serta testimoni dari beberapa orang seniman. Tarmuji berharap seniman serta pecinta karya sosok almarhum YS Agus Suseno bisa berhadir, sekaligus melaksanakan doa bersama untuk almarhum. Kegiatannya nanti ada 3 orang sebagai narasumber. Ya, yang pertama H.E. Benyamin lawan Hajri dan dimonetisasi oleh Pak Hairiyadi Asa. Nah, itu semua dari pengurus Dewan Kesenian. Untuk yang ditampilkan? Yang ditampilkan di samping itu ditambah lagi testimoni, ada pembacaan puisi. Mungkin dari Dewan Kesenian daerah ada sudah menjanjikan akan menampilkan musikalisasi puisi. Nah, kebetulan di samping saya ini pengurus Dewan Kesenian bidang pertunjukan rakyat juga akan menampilkan seni tradisional Madihin. Apa harapan kepada para seniman yang ada di Banua untuk kegiatannya? Kami harapkan seniman dari berbagai cabang atau jenis silakan datang untuk mengenang, karena perlu kita mempelajari jejak dari keseniman Agus ini yang memang dari seniman murni, tidak ada embel-embel pegawai negeri atau gimana. Dia memang hidupnya untuk seni. Kita bersyukur sekali dengan Agus ini. Bahasa Banjar yang dulu itu dia Agus dalam pelopor pertama untuk berita bahasa Banjar waktu itu di TVRI. Nah, kami harapkan dengan bahasa Banjar dari gagasannya dari Pak Agus ini, supaya yang lain untuk melestarikannya. Anang Sahrani, anggota Dewan Kesenian Kalimantan Selatan, menyatakan akan turut ambil bagian dalam gelaran diskusi dengan menampilkan seni Madihin yang diharapkan bisa turut menyemarakkan kegiatan ini. Menurut Anang Sahrani, almarhum YS Agus Suseno banyak memberikan inspirasi, terutama dalam bahasa Banjar nang bujur-bujur Banjar. Sosok Agus adalah sosok yang ikhlas dalam kesenian. Kenapa? Dia menggunakan bahasa hati. Tidak ada embel-embel, tidak ada tekanan. Dia alamiah. Kalau bahasa ulun, seleksi alam. Sehingga apa yang dia sampaikan itu murni dari akar rumput dan mewakili, mewarnai bagaimana aspirasi masyarakat Kalimantan Selatan yang diekspresikan dalam puisi atau seni lain. Jadi kita akan tampil Madihin dalam malam itu? Insya Allah, nanti kita akan tampilkan Madihin untuk mengenang jasa beliau dalam rangka mengembangkan, terutama dalam rangka perbendaharaan bahasa Banjar. Yang mana bahasa Banjar sekarang ini, apa yang dikatakan Reskum tadi, sudah Indonesia yang dibanjarkan, bukan Banjar ke Indonesia. Nah, gitu. Pemirsa, kabar yang tadi sekaligus mengakhiri kabar Prima hari ini. Ulun Reza Wahyudi beserta seberatan kru Nambagawian mengucapkan terima kasih atas perhatian pian sabarataan. Wanjan keringat saksiakan terus kabar Prima saban harinya hanya di Prima TV. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.